Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM sekaligus caleg Partai Demokrat Denny Indrayana kembali menuai kontroversi dalam cuitan di Twitter pribadinya. Denny Indrayana menyebut bakal calon presiden Anies Baswedan akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus Formula E. Apakah ada motif politis di balik pernyataan Denny Indrayana? Kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung melalui sambungan virtual. Ada mantan Wamenkumham sekaligus caleg Partai Demokrat Denny Indrayana. Selamat sore Bang Denny. Selamat sore Nana, selamat malam dari Melbourne, Australia. Dan pakar komunikasi politik UGM Nyarwi Ahmad, selamat sore Mas Nyarwi. Selamat sore Nana, selamat malam ya Bung Denny di Melbourne. Oke, saya mau ke Bang Denny terlebih dahulu. Bang Denny, dalam cuitan di Twitter Anda mengatakan mendapat informasi bahwa Anies Baswedan akan ditetapkan sebagai tersangka. Apa dasarnya Anda menyampaikan informasi itu? Dasarnya tentu informasi yang sudah saya validasi, saya verifikasi, saya yakini kebenarannya, dan saya anggap ini layak untuk diketahui publik. Persoalannya adalah biasanya informasi-informasi semacam ini tidak banyak yang mau mengungkapkannya. Karena kemudian bisa disalahpahami dan berisiko dianggap membocorkan rahasia negara, menyebarkan hoaks, fitnah, dan lain-lain. Saya selalu mengambil posisi karena mengerti bagaimana caranya untuk mengungkap ke publik, ingin menjadi ya semacam whistleblower lah, semacam peniup fluid. Jangan sampai ini justru menjadi kenyataan. Jangan sampai pelanggaran ini terjadi. Jadi tentu informasinya bisa saya bertanggungjawabkan. Jadi kalau dilihat ke belakang di 24 April saya sudah menulis satu artikel panjang 78 halaman dengan judul bagaimana Jokowi mendukung Ganjar mencadangkan Prabowo menolak Anies. Di situ saya tuliskan 9 strategi, 10 langkah Jokowi untuk cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Istilah cawe-cawe waktu itu belum viral 2 bulan yang lalu. Tidak berapa lama kemudian teman-teman wartawan mengangkat istilah itu di wawancara dengan Pak Presiden pada saat setelah pertemuan ketua umum partai ditanyakan dan disebut tidak ada, baru kemudian diakui di pertemuan Pemret. Saya men-tweet juga soal ada dua kader-kader utama Nasdem selain yang di BTS kasus korupsi yang akan juga dijerat kasus. Tidak ada yang percaya saat itu. Kemudian tidak berapa lama saya tweet ini sebentar lagi akan diperiksa SYL, Menteri Pertanian, dan kemudian menjadi fakta. Demikian juga yang saya lakukan advokasi publik pada saat men-tweet soal putusan MK. Ada yang mengatakan tidak akurat. Saya katakan dengan sederhana, targetnya bergeser. Jadi kalau menembak itu bukan tembakannya yang meleset, tapi targetnya kemudian berubah. Sehingga seperti yang kemudian dikatakan ini tidak akurat. Saya tetap mensyukuri apa yang saya lakukan advokasi di MK karena memang targetnya adalah tidak menjadi proporsional tertutup dan itu tercapai. Begitu Nana. Anda katakan bahwa informasinya tervalidasi dan terverifikasi. Artinya yang Anda sebarkan soal nasib Anies Baswedan yang akan ditetapkan sebagai tersangka di KPK itu sudah pasti benar begitu? Tentu saja saya meyakini informasi yang tervalidasi dan terverifikasi itu benar. Tetapi sebagaimana teman-teman wartawan lah melakukan check and cross check cover both side. Pada saat saya akan men-tweet misalnya contoh ya. Oh ini ada expose tentang SYL. Pagi saya dapat informasi bahwa dia akan dipanggil, dia akan tersangkakan, dia akan dinaikkan jadi penyidikan prosesnya. Itu saya cek ke banyak orang. Sehingga kemudian pada saat saya men-tweet, pada saat yang sama juga ada media mainstream yang juga mengabarkan breaking news. Jadi tidak kemudian begitu ada informasi langsung saya telan bulat-bulat. Saya lakukan proses bagaimana teman-teman media melakukan cross check, melihat sumbernya ini ibarat perawi hadis begitu. Untuk jadi dia hadis yang sahih dia harus dilihat sebagai sumber yang memang kredibel dan seterusnya. Jadi tapi bukan berarti saya berharap ini jadi kenyataan. Justru sebagaimana di MK
Saya berharap tidak menjadi betul MK menutup sistem proporsional, tapi mempertahankan sistem proporsional terbuka. Ini pun saya meyakini informasi saya benar, ada 19 kali ekspos, tetapi saya justru berharap tidak. Kenapa? Sebagaimana di MK, saya tidak ingin sistem tertutup dipaksakan, menimbulkan krisis konstitusi, penundaan pemilu. Ini pun saya tidak ingin Anies dipaksakan menjadi tersangka, menimbulkan suasana yang tidak kondusif, juga akibatnya bisa menunda pemilu. Oke, Bang Penjelasan Denny. Anies kan sudah jadi pemberitaan di mana-mana. Oke, Hanya Bang. mengkonfirmasi lagi soal itu. Oke, Bang Denny, tapi beberapa pernyataan yang Anda sampaikan ini dinilai oleh sebagian pihak bahwa Anda sengaja menyebarkan informasi itu untuk menaikkan elektoralnya Anies Baswedan. Ini untuk kepentingan elektoral. Mbak, yang namanya saya men-tweet di putusan MK dikatakan supaya saya menaikkan elektoral saya sebagai caleg Partai Demokrat. Kalau saya ingin terpilih sebagai caleg Partai Demokrat, saya justru mendorong sistem tertutup. Saya diam saja. Kenapa saya melakukan advokasi publik agar tidak menjadi sistem tertutup, merugikan Oke, posisi kita politik fokusnya saya ke soal yang di- Anies aja dulu nih Bang Denny. Kita nggak bicara soal putusan MK, kita sedang bicara soal cuitan Anda di Twitter tentang nasib Anies Baswedan yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Kita fokus dulu di situ. Saya nggak akan bahas soal putusan MK karena itu udah lewat Bang Denny. Soal ini dulu, Anda men-tweet ini motifnya apa? Apakah untuk kepentingan elektoral, membuat Anies playing victim atau bagaimana? Lanjutkan boleh, jangan dipotong. Oke, silakan. Boleh nggak nih? Kenapa saya bicara? Karena kan bicara motif politik. Hmm. Jangankan orang lain, politik Anies, motif politik saya sendiri saya jelaskan. Kalau saya ingin motif politik, justru saya diuntungkan jika sistem proporsionalnya tertutup. Karena saya di Dapil, saya di Kalimantan Selatan, itu adalah nomor urut 1. Bagi orang yang seperti saya yang tidak punya banyak logistik, dapat urut nomor 1 itu tertutup jauh lebih menguntungkan. Jangankan terkait Anies begitu loh, orang lain. Terkait tentang interest politik saya sendiri saja, saya abaikan pada saat itu terkait dengan kepentingan publik. Begitu loh logikanya. Oke. Jadi kalau ini ingin dibaca kepentingan menaikkan citra Anies dan lain-lain, silakan. Dari saya adalah mencegah KPK lagi-lagi melakukan langkah memukul lawan oposisi, merangkul kawan koalisi. Kalau ada kasus korupsi, siapapun, dimanapun, kapanpun silahkan. Tidak hanya BTS Nasdem yang dihajar, tidak hanya kasus Pak Syahrul Yassin Limpo Nasdem yang dihajar. Jangan hanya Anies yang kemudian ditersangkakan dan dijegal. Bagaimana dengan kasus Harun Masiku? Kenapa tidak dicari-cari sampai sekarang? Kenapa laporan Ubaidillah tentang dugaan korupsi anak-anak Pak Jokowi yang menerima gratifikasi dari para konglomerat tidak diangkat prosesnya? Bagaimana? Jadi kalau kita bertanya kasus korupsi kepada KPK sekarang, memang saya punya posisi kalau dulu demonstrasi di depan KPK melawan koruptor Fatback, kemarin saya dengan Abraham, BW, Novel dan kawan-kawan demonstrasi di depan KPK melawan pimpinan KPK yang kita anggap tidak beretika. Pada saat diperpanjang masa jabatannya oleh pimpinan, oleh Mahkamah Konstitusi, kami sudah mengatakan ini KPK diperpanjang untuk melaksanakan tugasnya mengamankan strategi pemenangan pemilu Pilpres 2024. Tidak berapa lama kemudian Syahrul Yassin Limpo dipanggil. Sama, ini adalah upaya untuk menjadikan hukum kasus sebagai langkah untuk pemenangan Pilpres, sebagai langkah untuk membegal Anies, sebagai langkah untuk kalau dalam kasus Mahkamah Agung Muldoko membegal Partai Demokrat yang ujungnya juga menjegal Anies. Semua adalah fakta, adalah informasi yang bisa diverifikasi. Oke. Saya mau ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, bagaimana Anda melihat manuver Denny Indrayana yang melontarkan informasi soal nasib Anies ini di KPK yang kemungkinan bisa ditetapkan sebagai tersangka? Ini kan informasi ini disampaikan ke publik dan kemudian memicu spekulasi. Anda melihatnya bagaimana komunikasi politiknya, Mas Nyarwi? Ya, yang pertama saya kira begini, sebagai advokat ya dan juga pengajar hukum juga, Bung Denny ini kan menempatkan dirinya juga sebagai advokat isu-isu publik ya, jadi mengkhawatirkan ya soal apa adanya kemungkinan penjegalan kan gitu kira-kira. Dan itu juga yang kedua kita lihat ya soal perubahan ya Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK yang baru kan menempatkan KPK dalam posisi eksekutif ya.
Nah, itu juga kemungkinan itu tentu saja ada kemungkinan bisa terjadi ya. Tetapi kemudian kan pada faktanya harus kita lihat ya, sejauh mana misalnya dalam konstelasi politik gitu ya, presiden atau Hmm. lingkaran yang ada di kekuasaan itu kemudian bertaruh dengan menjegal lawan politik yang tidak diinginkan dari kandidat yang dinominasikan sebelum masuk ke gelanggang itu sendiri. Dan saya kira kalau dari sisi komunikasi politik juga, ya saya kira tidak muncul lah intensi secara eksplisit ya saya sebutkan ya. Tentu komunikasi itu kan ada dua, ada yang dikatakan, ada yang tidak dikatakan. Nah, kita pakai parameter yang panggung depannya yang tidak yang muncul ke permukaan itu tidak ada ya intensi untuk menjegal itu saya lihat. Tetapi bahwa peluang itu terbuka, saya kira itu masih kemungkinan juga bisa terjadi dengan misalnya logika dan skenario kayak tadi, misalnya KPK kemungkinan digunakan tuh saya baca di poin ketiga itu statementnya Bung Denny menguasai menggunakan KPK. Ada juga potensi ke poin keempat dan sampai juga ke sembilan ya. Tetapi begini juga harus kita lihat dengan kondisi objektif ya. Saya misalnya pakai dalam analisis komunikasi politik. Kalau misalnya ya kontestasi ini anggap saja misalnya rezim yang ada itu menjegal ya kandidat yang tidak disukai sebelum masuk gelanggang. Saya kira itu justru akan merusak reputasi kan gitu. Merusak reputasi dari katakanlah bisa juga Pak Jokowi di situ gitu ya atau orang-orang di lingkaran sekitarnya juga. Dan saya kira juga tidak mungkin beliau-beliau dan mereka itu bertaruh ya dengan cara seperti itu. Ya memang ada banyak skenario. Saya kira tidak hanya Bung Denny saja menyampaikan, ada Pak Musli Umar saya lihat dia bilang ada 6 skenario 5 atau 6 skenario itu gitu ya. Bahwa skenario-skenario itu disampaikan kalau diniatkan untuk menjaga demokrasi kita sebagai bagian diskusi bahwa kita perlu menjaga demokrasi, saya kira itu penting. Dan kemarin kita lihat ketika Presiden mengklarifikasi soal cawe-cawe ya Rifana, itu di sana disampaikan juga salah satunya adalah berkomitmen mengawal pemilu secara jujur adil ya. Saya kira itu yang bisa juga kita pegang kan gitu. Itu artinya apa? Artinya memastikan bahwa proses kandidasi ini kan kalau kita lihat levelnya bertahap ya. Oke, Mas Nyarwi. Satu, apakah kandidasi akan demokratis, artinya tidak ada penjegalan yang tidak masuk akal misalnya Oke, begitu ya. oke. Yang kedua, misalnya partai-partai juga itu bisa berproses ya dengan Oke, Mas baik. Nyarwi. Nah, itu saya kira kita harus kembalikan. Rifana. Oke, kita fokus ke apa yang disampaikan oleh Bang Denny. Saya ingin tahu karena ini tiba-tiba memicu perhatian publik ya, pernyataan soal nasib Anies bisa jadi tersangka di KPK itu dilontarkan dan Bang Denny adalah caleg dari Partai Demokrat, otomatis kadernya Partai Demokrat dan Demokrat mengusung ataupun mendukung Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024. Yang ingin saya tanya dari gaya komunikasi politiknya nih, Mas Nyarwi, Anda melihatnya ada strategi playing victim nggak di sini? Atau ini memang strategi early warnings? Kalau playing victim orang bisa aja menafsirkan begitu ya. Artinya apa? Artinya ketika sosok kandidat kita sudah ada itu evidence ya. Dulu ketika Pak SBY misalnya ya itu kan dianggap playing victim kan. Ketika misalnya ketika era pencalonan awal itu ya 2004 misalnya dia kanak-kanak gitu dan masyarakat kita juga masyarakat yang memang suka punya potensi ya bersimpati pada orang-orang yang kemudian dizalimi kan gitu kira-kira gitu. Tetapi gini juga kita nggak bisa memandangnya parsial ya Rifana ya. Artinya begini bahwa sekalipun ya Bung Denny ini juga caleg Demokrat kita tahu publik tahu dan apakah ada intensi tadi misalnya dijelaskan ya ada motif juga misalnya tapi semua itu bisa diklarifikasi dan bisa kita uji saya kira apa sih kira-kira motifnya dan lain-lain bahkan pernyataan argumennya pun nanti akan kita bisa uji bersama-sama. Ya, apakah misalnya kemungkinan skenario itu terjadi apa enggak, datanya bagaimana dan seterusnya bisa kita uji. Itu debat publik yang terbuka. Tetapi balik lagi, semangat dalam menjaga demokrasi kita, ya siapapun ya, termasuk misalnya Bung Denny mengkhawatirkan itu, saya kira itu juga nggak ada masalah ya. Tentu saja visibilitas misalnya sosok Anies diuntungkan. Ya tentu saja saya kira ada benefit yang bisa didapatkan Anies lah. Di sini sebagai kandidat yang saya kira juga di sana tentu saja sebagai kandidat yang ada di luar blok all movement itu. Tapi begini Rifana, ya semakin potensial misalnya katakanlah Anies itu istilahnya didiskreditkan, saya kira juga itu justru menguntungkan visibilitas dan ada peluang juga untuk menaikkan elektabilitas Mas Anies juga. Itu juga harus dilihat.
Oke, jadi ini strategi ini mungkin bisa menjadi keuntungan begitu ya bagi Anies Baswedan untuk menaikkan angka elektoralnya, strategi playing victim. Saya mau tanya ke Bang Denny. Jadi ada keuntungan di sini mendapatkan tambahan elektoral nih bagi Mas Anies tentang strategi playing victim tadi yang disampaikan. Tanggapannya seperti apa Bang Denny? Saya bukan ahli komunikasi, bukan ahli politik. Jadi kalau bicara itu logika awam saya beginilah, sebagai orang awam saja. Belum tentu mendapatkan suara, bisa jadi malah tergerus karena dianggap tersangka kan. Bisa jadi begitu juga kan cara membacanya Pak Nyarwi ya. Ya, Jadi silakanlah, ini saya sampaikan ke publik. Tapi tadi kalau dikatakan fokuslah ke masalah tweet ini, memang tidak bisa hanya itu, ini terkait. Oke. Misalnya Pak Mbak Nyarwi, kenapa saya mengatakan cawe-cawe itu juga terkait dengan contoh ya, Muldoko Gate. Di situ cawe-cawe, orang berkata cawe-cawe itu kan kampanye untuk calon presiden di Amerika Serikat, Barack Obama, ke Biden, ke Clinton boleh. Bukan itu, silahkan kalau itu, kalau kampanye kepada salah satu capres dengan syarat harus cuti menurut undang-undang pemilu. Yang jadi problem adalah cawe-cawenya itu kemudian mengendorse dua capres, menjegal capres yang lain. Gimana menjegalnya? Ambil Muldoko Gate. Tidak bisa kemudian presiden mengatakan dia tidak tahu Muldoko itu kepala staf presiden. Tidak bisa dia mengatakan dia tidak setuju. Dia melakukan pembiaran dengan waktu yang sangat lama. Oh, tidak setuju tapi membiarkan, tidak melakukan langkah-langkah saksi kepada Pak Muldoko, di reshuffle atau dihentikan. Itu kan saya bandingkan Muldoko Gate dengan Watergate. Watergate, Richard Nixon itu hanya mencoba memasang alat sadap di kantor Demokrat. Itu mendorong proses impeachment terhadap Richard Nixon, mengakibatkan dia mundur. Hanya berusaha di saat masa kampanye Pilpres. Ini bukan masang alat sadap Pak Nyarwi, pemirsa. Ini berusaha untuk menjegal, mengambil Partai Demokratnya pada saat menjelang kampanye Pilpres. Sama dan sebangun Watergate dan Muldoko Gate. Tetapi Muldoko Gate tidak ada upaya politik untuk melakukan investigasi. DPR-nya tidak melakukan hak angket, menyatakan pendapat. Mas Diri jangan ke sana dong, kita fokus ke pernyataan Anda soal Anies jadi tersangka. Ini terkait, saling terkait. Kan terkaitnya dengan Demokrat dibegal, maka Anies tidak bisa maju sebagai capres. Jadi itu cara lain untuk melihat ini sistematis. Oke. Jadi jangan kemudian hanya fokus di sini dong, jangan ke MK dong. Memang semua langkah-langkah itu MK-nya sudah dikondisikan untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK 1 tahun. KPK-nya kemudian menggunakan masa perpanjangan itu untuk menggerakkan proses menjegal lawan dan merangkul kawan. Di Muldoko Gate kemudian Partai Demokratnya diambil, di Nasdem kemudian kader-kader utamanya tersangkakan kasus korupsi. Nah yang lain, mana kasus-kasus lain yang terkait dengan koalisi? Mana tadi saya sebut kasus Harun Masiku? Mana tadi saya sebut laporan Ubaidillah? Ini kan potret yang gampang dilihat bahwa memang hukum tidak berjalan secara adil kepada semua. Baik, baik. Kita tunggu nanti. Oke. Kawan koalisi memukul lawan oposisi. Oke, kita tunggu nanti apakah betul-betul terjadi apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Semoga tidak. Atau tidak, kita juga nggak tahu. Tidak. Tapi kalau misalnya tidak terjadi, tentu saja siapa tahu dapat keuntungan elektoral seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Nyarwi. Tapi kalau terjadi ya itu berarti skenario penjegalan terjadi ataupun terbukti seperti yang disampaikan oleh Bang Denny. Waktu yang akan menjawab semuanya. Oke. Ya, kita sudah habis waktunya. Terima kasih. Tidak terjadi, Oke. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung pada dialog kita pada sore hari ini. Sehat selalu.